Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4041 Kaisar Suci telah mati. Sebagian besar orang yang baru saja mulai bertarung adalah pengikut Yuki-Udi, tetapi tidak ada seniman bela diri dari keluarga Zhao yang dibawa oleh Zhao Jingmen yang belum melakukannya. Saat ini, Jiuzu dan Zheng Di juga berdiri di samping Zhao Jingmen. Sebelumnya, Lin Bai berspekulasi bahwa hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada pecahan di tanah kuno. Pertama-tama, klan Zhao tahu tentang itu. Lagi pula, ketika Kaisar melaporkan kejadian itu, ia pertama kali memberi tahu keluarga Zhao di Xianzong kuno. Kedua, ia tahu tentang garis keturunan Kaisar Yukiyu. Lin Bai sangat bingung tentang ini. Menurut akal sehat, bagaimana mungkin berita yang dikirim Kaisar ke keluarga Zhao di Lingji dapat diketahui oleh orang luar Yuki-Udi? Pasti ada rahasia yang dalam di dalamnya. Yuki-Udi dan Zhao Jingmen, tampaknya mereka memiliki kebencian yang sama dan datang ke tanah kuno untuk mencari pecahan. Tetapi sebenarnya, mereka memiliki ide yang berbeda dalam pikiran. Keduanya ingin menemukan pecahan, tetapi mereka tidak ingin membaginya satu sama lain. Bagaimanapun, pecahan ini terkait dengan sebuah rahasia besar. Bahkan jika diserahkan kepada Protos raksasa, mereka bisa mendapatkan hadiah yang berharga. Sepupu, jangan lakukan itu dulu. Setelah Lin Bai dan Yuki-Udi sama-sama dikalahkan, kita akan bertindak berdasarkan kesempatan. Itu benar. Saat ini, Lin Bai Bing sedang dalam keadaan genting. Jelas, ini bukan kesempatan yang baik untuk bergerak. Tetapi kekuatan Lin Bai jauh melampaui harapan kita. Bahkan Kaisar Yukiyu dikalahkan olehnya. Dalam penundaan itu, ketika Yuki-Udi tidak dapat bertahan, kita bukanlah lawannya saat itu. Di sekitar Zhao Jingmen, beberapa murid yang termasuk dalam keluarga Zhao telah mengungkapkan pikiran mereka secara berurutan. Zhao Jingmen juga memiliki pikiran mereka sendiri. Melihat pedang Lin Bai membunuh Yuki-Udi, dia akan mati di bawah pedang Lin Bai dalam waktu singkat. Tetapi seperti yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, jika Kaisar Yukiyu dibunuh oleh Lin Bai, apakah mereka akan menjadi lawan Lin Bai? Saudara-saudara, kematian Yuki-Udi tidak baik untuk kita. Kaisar Yukiyu sangat terlibat dengan keluarga Zhao kita. Jika dia meninggal di sini, kita keluarga Zhao juga akan terlibat. Terlebih lagi, Lin Bai sangat aneh. Jika dia bisa membunuh Yuki-Udi, kita tidak bisa mengalahkannya. Ayo pergi. Bawa orang ini bersama-sama. Zhao Jingmen segera mengeluarkan kekuatan sihir dari tas penyimpanan dan membombardir Lin Bai. Anggota klan Zhao lainnya tidak ragu-ragu satu demi satu. Mereka mengikuti dan membunuh Lin Bai. Saat orang-orang kuat dari Zhao Jingmen dan keluarga Zhao bergabung di medan perang, tekanan Yuki-Udi segera berkurang setengahnya. Yuki-Udi hanya menghela napas lega, tetapi dia mendongak dan melihat bahwa setengah dari klan Zhao telah dibunuh oleh Lin Bai. Bahkan Zhao Jingmen telah dipotong oleh pedang Lin Bai dan lengan kirinya dilempar ke belakang. Sampah. Bagaimana mungkin orang-orang dari keluarga Zhao tidak berguna? Yuki-Udi meraung. Zhao Jingmen dipotong lengan kanannya oleh pedang Lin Bai. Dia berteriak kesakitan, "Saudara Yuki-Udi, tolong aku." Mata Yuki-Udi bersinar, dan dia melihat bahwa pedang Lin Bai sangat kuat. Tidaklah bijaksana untuk menyelamatkan Zhao Jingmen. Dia segera memanggil Zhao Jingmen, "Saudara seperguruan muda Zhao, tolong tunggu sebentar, dan datang untuk membantumu ketika kamu memulihkan sedikit kekuatan spiritual untuk saudaramu." Sambil berbicara, Yuki-Udi berjalan menjauh dari medan perang. Mata Zhao Jingmen terbelalak, tetapi dia tidak dapat melihat bahwa Yuki-Udi sedang mencoba melarikan diri. Dia berteriak, "Yuki-Udi!" Suara Zhao Jingmen terdengar keras, karena kepalanya telah terpotong oleh pedang Lin Bai. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa tidak ada lawan di depannya. Dia telah membunuh sebagian besar orang di batas bawah Xianzong kuno. Mereka yang mengikuti Yuki-Udi akan mati di bawah pedang Lin Bai. Seluruh keluarga Zhao hancur. Hanya ketika Zhang Chao melihat Yuki-Udi melarikan diri, dia segera mengikuti Yuki-Udi untuk melarikan diri. Dan darah Zhao Jingmen terciprat di tempat. Mau lari. Lin Bai melihat ke arah pelarian Yuki-Udi dan meliriknya dengan senyum dingin. Melangkah keluar, hendak mengejar dan membunuh, tetapi melihat Kaisar dan 9 leluhur, segera berhenti. Jiuzu dan Zheng Di menatap Lin Bai. Adegan di mana Lin Bai mengalahkan Yuki-Udi dan membunuh para pengikut Xianzong kuno tadi membuat mereka menggigil. Lin Bai, ada yang ingin kukatakan. Jiuzu menggigil, menatap Lin Bai, tidak bisa menahan diri untuk memohon belas kasihan. Jiuzu telah menemukan bahwa Lin Bai hari ini bukan lagi Lin Bai tahun itu.
Lin Bai, tanah kuno telah memberikannya kepadamu, dan tanah suci pusat telah memberikannya kepadamu. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Lin Bai mencibir dan membunuh dua pedang terbang. Dalam tangisan mereka untuk belas kasihan, mereka dipenggal oleh dua pedang terbang. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual Lin Bai menggulung kepala Kaisar Suci dan Jiu Zhu dan jatuh di Sungai Naga. Pada saat yang sama, suara Lin Bai menggelinding seperti gelombang, Kaisar Suci sudah mati, semua legiun kerajaan suci pusat meletakkan senjata mereka dan menyerah, yang dapat terhindar dari bencana. Jika tidak, pedang itu akan mati. Dengan itu, Lin Bai menyusul Kaisar Yu Qiyu dan Zhang Chao. Ketika kepala kaisar dan leluhur ke-9 jatuh di Sungai Naga, seorang jenderal kerajaan Shenwu mengambilnya dan mengidentifikasinya secara rinci. Setelah itu, dia berteriak kegirangan, "Kaisar sudah mati! Kaisar sudah mati!" Penguasa pedang memiliki tangan untuk menebas kaisar. "Kamu masih tidak berlutut dan menyerah. Kaisar sudah mati! Kaisar sudah mati! Hidup dan mati sudah mati!" Suara itu menyapu medan perang seperti banjir. Banyak prajurit dan markis kerajaan Shenwu tercengang. Melihat ke atas, pasukan kerajaan Shenwu telah menggantung kepala Kaisar Suci di bendera, melambaikan bendera dan berteriak, sehingga para prajurit di seluruh medan perang dapat melihat kepala Kaisar. Apakah Kaisar sudah mati? Tidak, 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 tidak. Bagaimana mungkin? Bagaimana Kaisar bisa mati? Apakah tidak ada bantuan dari batas bawah Xianzong kuno? Bagaimana mungkin Kaisar dibunuh oleh Lin Bai? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Legiun Orang Suci Pusat, pasukan dalam kekacauan. Para prajurit kerajaan Shenwu mengejar kemenangan dan membunuh pasukan negara suci pusat tanpa baju besi. Awalnya, para perwira dan prajurit dari pasukan negara suci pusat masih berada di atas kerajaan Shenwu, tetapi sekarang berita kematian Kaisar Suci menyebar ke seluruh hadirin, membuat tanah suci pusat runtuh dan tidak lagi memiliki angin masa lalu. Bahkan markis militer terbunuh beberapa. Markis Pedang Besi memimpin pasukan pedang besi untuk mundur. Dalam perjalanan, beberapa prajurit mendatangi Markis Pedang Besi dan bertanya, "Markis, apakah benar Kaisar Suci telah meninggal di sana?" Markis Pedang Besi berlumuran darah. Pertarungan tadi membuatnya terluka parah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah mendengar berita tadi, aku mengirim seseorang untuk menanyakan berita dari tenda raja. Benar saja, Sersan melaporkan bahwa hanya mayat yang ditemukan di mana-mana. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat dari Xianzong kuno, dan mayat Kaisar dan leluhur ke-9. Kerajaan Shenwu tidak berbohong, Kaisar sudah mati. Pedang besi Hou tidak dapat mendesah." Bab 4042, datang ke bumi untuk mati. Setelah kematian Kaisar, tidak ada pemimpin di kerajaan suci pusat. Meskipun sekelompok markis berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan moral pasukan, mereka tidak sanggup kehilangan moral mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Markis? Apakah mundur ke kota dewa atau menyerah? Prajurit itu ragu-ragu untuk waktu yang lama dan bertanya. Pedang besi Hou menatap dalam-dalam, "Ini adalah masalah pilihan kita yang paling sulit. Tidak benar untuk mundur dari dewa, tidak menyerah. Tetapi jika kamu tidak menyerah, Kaisar Suci akan mati, dan tingkat tinggi negara suci pusat akan kacau. Negara Shenwu akan berjalan lancar dan akan mengambil alih ibu kota dewa secara langsung. Pada saat itu, negara suci pemerintah pusat tidak akan dapat melawan. Dalam waktu kurang dari setahun, negara suci pusat akan hancur di tangan negara Shenwu. Tetapi jika kita menyerah, kita akan dibunuh satu persatu oleh mereka yang menyerah. Tidak seperti jatuh, tidak seperti tidak jatuh." Pedang besi Hou menggelengkan kepalanya dengan getir. Ini bukan hanya apa yang dipikirkan markis pedang besi, tetapi juga markis lain dari negara suci pusat. Sekarang Kaisar Suci, meskipun negara suci pusat tidak akan dihancurkan oleh kerajaan Shenwu. Namun, tidak ada pemimpin di negara suci pusat. Pangeran dan 17 pangeran akan berjuang untuk tahta, dan keempat pangeran, termasuk Pangeran Rong dan Pangeran Gui, juga akan bergabung. Tingkat tinggi negara suci pusat akan berada dalam kekacauan, dan yang terpenting adalah pasukan kerajaan Shenwu sedang dalam ayunan penuh sekarang. Jika Kaisar Xiao mencoba memenangkan negara suci pusat, dalam waktu 1 tahun, pasukan kerajaan Shenwu akan tiba di bawah tembok kota Chengdu, dan kemudian negara suci pusat akan mati. Tetapi jika sekelompok markis memimpin untuk menyerah jika di masa depan akan ada batas bawah yang kuat dari Xianzong kuno dan merebut kembali dunia, maka Junhou yang menyerah ini akan mati.
Di dalam perkemahan kerajaan Shenwu. Koran, koran, laporan. Kabar baik, Baginda. Kabar baik. Katakanlah. Raja Pedang memenggal kepala Kaisar Suci dan leluhur ke-9, berlari ke Sungai Naga, dan dijemput oleh prajurit kita. Sekarang benar-benar tergantung di atas bendera. Tentara negara suci pusat dalam kekacauan besar, seperti anjing tersesat yang melarikan diri dalam kebingungan. Di tenda raja, para perwira dan prajurit di depannya mengirimkan laporan yang bagus. Setelah mendengar ini, wajah muram Xiao Di akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dan sekelompok pejabat sipil dan militer di tenda raja berseru, sang penguasa pedang sangat gagah berani dan gagah berani. Ya, Raja Pedang membunuh Raja Suci Pusat dengan satu pedang, dan Kaisar ditikam oleh tangannya. Ini pasti akan dicatat dalam catatan sejarah benua kuno. Sekarang Kaisar Suci telah meninggal, Yang Mulia tidak boleh ragu untuk mengejar kemenangan sampai negara suci pusat menghilang. Jika Anda tidak membunuh seekor ular, Anda akan menggigit balik. Mohon perintahkan Yang Mulia Xiao untuk mencabut negara suci pusat. Sejumlah besar pejabat sipil dan militer maju satu demi satu, dan mata Yang Mulia tenggelam, dan dia segera mulai berteriak, Gu Zeng memiliki niat ini. Datanglah untuk memerintahkan aliran Sungai Chu, pasukan naga kerajaan, pasukan surga kerajaan dan pasukan Chu dari negara Shenwu, berbaris ke arah timur dengan cara yang menyeluruh, menyeberangi Sungai Naga, menunjuk ke ibu kota dewa, dan menghancurkan tanah suci pusat untukku. Jika legiun orang suci pusat menyerah, dia akan terbebas dari kematian. Selain itu, jika ada yang melawan, bunuh mereka. Di depannya, Chu Ji yang populer dalam pertempuran militer. Ketika dia melihat para prajurit negara Shenwu melahap dan membunuh para perwira dan prajurit negara suci pusat seperti serigala, wajahnya juga menunjukkan senyuman. Pada saat ini, Sungai Chu mendapat perintah militer dari Yang Mulia Xiao Di, dan segera bersukacita, dia melambaikan pasukannya menyeberangi Sungai Longhe. Seluruh pasukan mematuhi perintah, dan Raja Pedang akan membunuh Kaisar. Kerajaan suci pusat telah hilang. Semua perwira dan prajurit akan mengikutiku melalui Sungai Naga. Pedang menunjuk ke kota dewa. Chu Jiang Liu mengangkat pedangnya dan memimpin. Dia bergegas menyeberangi Sungai Naga dan memasuki pasukan. Raja Pedang. Raja Pedang. Raja Pedang. Ketika seluruh pasukan bergegas untuk membunuh, mereka memanggil nama Raja Pedang. Momentumnya seperti naga. Para prajurit negara suci pemerintah pusat merasa ngeri, dan mereka mundur dalam kebingungan. Pertempuran yang menentukan di Sungai Naga, dari awal, kini telah berkembang menjadi pembunuhan sepihak negara Shenwu. Dalam perjalanan, banyak perwira dan prajurit dari negara suci pusat harus meninggalkan pedang mereka dan menyerah di bawah tekanan. Di langit malam, pedang Lin Bai langsung menuju ke arah Yu Qiudi dan Zhang Chao. Kedua pria itu melarikan diri ke arah gunung. Mereka bukan lagi lawan Lin Bai, jadi mereka ingin mundur ke alam roh dan menyelesaikan masalah dengan Lin Bai setelah selesai. Tetapi ketika mereka melarikan diri 100 mil jauhnya, mereka ditangkap oleh Lin Bai Yu Jian. Menghentikan Yu Qiudi dan Zhang Chao, Lin Bai menatap Yu Qiudi dengan dingin. Yu Qiudi juga merupakan murid inti dari Sekte Xianzong kuno. Ia telah mengalami banyak cobaan. Meskipun hidupnya dipertaruhkan, ia tetap tenang. Ia menatap Lin Bai dan berkata, Lin Bai, biarkan aku mati. Mulai saat ini, aku bersumpah tidak akan menginjakkan kaki di tanah kuno lagi. Seperti yang dikatakan orang-orang kuno, ketika seseorang akan mati, kata-katanya juga baik. Seperti yang diharapkan, kata-kata seseorang sebelum kematiannya benar-benar baik. Lin Bai tersenyum dingin di sudut mulutnya dan mengangkat pedang iblisnya sedikit. Jantung pedang bergerak dan makna pedang itu meningkat. Kau harus membunuhku. Tahukah kau bahwa aku adalah murid inti dari Sekte Xianzong kuno? Aku memiliki banyak harta karun yang dapat menundamu selama 1,5 tahun. Kau tidak dapat membunuhku, dan aku tidak dapat membunuhmu. Wajah Yu Qiudi dalam dan dingin. Yu Qiudi, jangan bicara omong kosong. Jika kau memiliki harta karun di tangan, kau tidak akan bisa melarikan diri. Sudut mulut Lin Bai ditutupi dengan senyum dingin, dan ujung pedangnya dingin. Ketika Yu Qiudi mendengar itu, ketika dia merasa bahwa Lin Bai tidak bercanda, dia mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Zhang Chao, Saudara Zhang Chao, bantu aku menghentikannya. Ketika aku kembali ke Xianzong kuno, aku akan meminta tuanku untuk membantuku. Setelah itu, Yu Qiudi berbalik dan berlari, meninggalkan Zhang Chao dengan wajah bingung. Apa? Seru Zhang Chao.
Tetapi pada saat ini, Lin Bai membunuh dengan pedang. Zhang Chao mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dengan pedang, dia memenggal kepala Zhang Chao. Kaisar Yuqiyu, ini tengah hari. Setelah membunuh Zhang Chao, pikiran Lin Bai bergerak. Dua pedang terbang mengejar Yuqiudi. Satu pedang menembus dadanya dan memakukan Yuqiudi di dinding batu puncak gunung, sementara yang lain menembus ladang ramuan dan Dao Guo di perut Kaisar Yuqiyu, meninggalkan prestasinya. Ah! Ah! Yuqiudi melolong dengan getir, dan darah mengalir menuruni dinding batu sejauh 100 meter. Setelah meninggalkan prestasinya, Yuqiudi tidak dalam bahaya apapun. Lin Baijing langsung menghampirinya, menangkap Kaisar Yuqiyu yang setengah mati, dan mengarahkan pedangnya ke Sungai Naga. Di tepi hutan persik, Lin Bai telah kembali. Fu Qingxuang menatap cahaya pedang di langit malam seperti meteor, dan jatuh tepat di depan semua orang. Lin Bai jatuh ke tanah dan melemparkan Yuqiudi di depan Lin Duo dan Li Subai, dan berkata, "Ayah dan ibu, orang ini telah diserahkan kepada kalian." Lin Duo dan Li Subai melihat ke bawah. Yuqiudi berantakan. Napasnya lemah, rambutnya tidak teratur dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia tidak sesombong sebelumnya. Saat Li Subai melihat Yuqiudi, matanya tiba-tiba memerah, tangannya mengepal erat, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Melihat Yuqiudi, Li Subai tidak dapat menahan diri untuk mengingat pertempuran Kunsu di Dongzu. Ayah Li Subai tewas di tangan Yuqiudi, dan dia juga dipukuli hingga berkeping-keping oleh Yuqiudi, tetapi Yuqiudi tidak membunuhnya, sebaliknya, dia memenjarakannya di dalam sumbu dan sangat menderita. Bab 4043 Tuhan turun. Bagi Yuqiudi, 18 Dewa Taoxian paling marah. Melihat Yuqiudi, Li Subai gemetar karena marah, tangannya yang terkepal berantakan, dan buku-buku jarinya meledak. Mata Lin Duo mengatupkan giginya dan mencabut pedangnya, berharap untuk memotong Yuqiudi menjadi beberapa bagian. Li Zengyi kedinginan di sekujur tubuhnya, mengeluarkan napas yang lebih mengerikan dari neraka. Batuk, aku tidak menyangka Kaisar Yuqiyu akan mati bersamamu dan semut-semut lainnya di dunia bawah hari ini. Kepada Yuqiudi di genangan darah, mendongak, tidak memohon belas kasihan, tetapi sudut mulutnya menyapu senyum menghina. Meskipun Yuqiudi ditinggalkan oleh Lin Bai, dan meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan mati di tangan Lin Duo dan Li Subai, dia masih memiliki harga dirinya sendiri, sebagai murid dari klan abadi kuno, dan sebagai pejuang spiritual di depan semut-semut Mall. Dia tidak memohon belas kasihan, tidak menunjukkan rasa takut, tetapi menatap ke langit dan meraung, betapa alami dan tidak terkendali. Sudahlah, tidak perlu bicara lagi antara aku dan Kunsu di Dongzu. Kebencian hidup dan mati sudah berakhir. Kita hanya bisa hidup di satu sisi. Yuqiudi menatap Lin Duo dan Li Subai dan berkata sambil tersenyum. Kakak, datanglah, balaskan dendam ayahmu. Li Subai menatap Yuqiudi dan air mata muncul di matanya. Mendengar kata-kata Li Subai, Li Zeng melangkah maju dan menyelipkan pedang besi berkarat dari lengan panjang jubah hitamnya. Hanya saja pedang besi itu, yang setengah patah, tampaknya telah terputus secara tiba-tiba. Haha, pedang ayahmu. Ketika Yuqiudi melihat pedang yang patah itu, mulutnya menunjukkan senyum yang jelas. Pedang ini adalah pedang Li Zengyi dan ayah Li Subai. Dalam pertempuran pertama Kunsu di Dongzu, ayah Li Subai tewas di tangan Yuqiudi, dan bahkan pedangnya dipatahkan menjadi dua bagian oleh Yuqiudi. Ayah, kau memiliki cucu yang baik. Sayangnya, jika bukan karena perang Kunsu di Dongzu, kau seharusnya melihat Lin Bai tumbuh dewasa. Aku yakin jika kau dapat melihat prestasi Lin Bai hari ini, kau akan sangat gembira hingga tidak dapat tidur selama berhari-hari dan bermalam-malam. Li Zengyi menengadah ke langit dan mendesah. Kata-katanya penuh dengan sakit hati. Ayah mertua, Lin Duo merasa kasihan padamu. Aku merasa kasihan pada Kunsu. Setetes air mata jatuh dari mata Lindor. Paman Yu, kau dapat beristirahat dengan tenang hari ini, kakak Lin Bai. Li Subai juga mengeluarkan suara samar. Segera, Li Zeng, dengan tatapan mata yang tajam, menebas dengan pedang, dan memenggal kepala Yuqiudi bersama dengan rohnya. Darah memercik di Sungai Naga, dan kemudian sungai. Pada titik ini, semua orang di batas bawah Xianzong kuno meninggal di benua kuno, dan tidak ada yang selamat. Atuan pedanga pada saat ini, Zhuo Lian dan yang lainnya memimpin pasukan. Lin Bai berseru, Zhuo Lian, bagaimana perangnya? Zhuo Lian berkata dengan gembira, Raja Pedang membunuh Kaisar, dan pasukan negara suci pusat berada dalam kekacauan besar.
Meskipun perang ini belum berakhir, saya telah melihat cahaya kemenangan. Saya percaya bahwa dalam 5 hari, perang ini akan berakhir dengan kehancuran total negara suci pusat. Lin Bai mengangguk sedikit, dan dia juga mengerti bahwa tidak mungkin untuk mengalahkan posisi negara suci pusat di benua kuno dalam semalam. Meskipun kerajaan Shenwu telah mengalahkan negara suci pusat dalam perang ini, hampir mustahil untuk menghancurkan negara suci pusat sepenuhnya tanpa 3 atau 5 tahun, atau bahkan lebih lama. Tepat ketika Lin Bai dan Lin Duo dan yang lainnya menunjukkan warna bahagia. Tiba-tiba, Lin Bai melihat seekor burung gagak terbang dengan cepat di malam hari. Dia jatuh di depannya dengan ekspresi ketakutan dan berteriak, "Lin Bai, dewa raksasa datang." Lin Bai sepucat gua es yang jatuh. Sebuah ledakan besar. Bumi dan bumi berguncang di sini, dan matahari serta bulan jatuh saat ini. Para prajurit kerajaan suci pusat dan tentara negara Shenwu yang sedang bertempur di bawah, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Lin Bai, Lin Duo dan yang lainnya juga melihat ke atas dan melihat wajah besar muncul di Dongzu, Nanzu, Beizu dan Shizu di benua kuno. Wajah itu melayang di atas awan, seolah-olah seseorang telah keluar dari wilayah kekuasaan, mengawasi situasi benua kuno. Puluhan wajah besar muncul di atas awan, dan terlihat oleh para prajurit dari seluruh benua kuno. Mereka semua kedinginan dan kedinginan. Di sini, di mana? Tiba-tiba, wajah di atas Antartika menyapu daratan Antartika, dan menemukan beberapa orang kuat yang tersembunyi di kedalaman, dan bertanya dengan dingin. Di daratan Antartika, di hutan lebat, kerak bumi retak dan terbuka. Dari sana, seorang pria kuat Taoisme terbang keluar. Berdiri di bawah awan, dia menatap wajah besar itu. Seluruh tubuhnya dingin, dan dia menggigil, "Laporkan kembali kepada tuanmu, tempat ini disebut benua kuno." Cukup tua. Dalam kata-kata wajah itu muncul cahaya kegembiraan, dan langit pun langsung berguncang. Di bawah wajah itu, perlahan-lahan muncul leher, tubuh bagian atas, kaki, dan telapak kaki. Siapa di antara para Taois kuat di Asia Selatan yang sudah mengerti bahwa protos raksasa ini akan memasuki tanah kuno? Apakah Lin Bai ada di sini? Dewa Agung melangkah ke benua selatan dan bertanya dengan suara dingin. Lin Bai, Raja Pedang Kerajaan Shenwu, sekarang sedang berperang melawan negara suci pusat di tepi sungai Longhe. Orang kuat itu berkata dengan suara rendah. "Bawa aku." Dewa Agung berkata dengan dingin. "Ya." Mereka yang kuat dalam Taoisme tidak berani untuk tidak patuh. Mereka menanggapi dengan sedikit getaran, yang memimpin jalan bagi para dewa besar. Pada saat yang sama, di kehampaan di luar tanah kuno, para dewa raksasa yang tinggal diperintahkan untuk melangkah ke tanah kuno dan mendarat di Shizu, Beizu, Dongzu, dan tempat-tempat lain. Setelah mereka jatuh, mereka semua menoleh dan menuju ke arah Sungai Naga. Di sini, total 15 dewa besar datang ke tanah kuno, muncul di tempat yang berbeda, tetapi satu demi satu ke Sungai Naga. 15 dewa besar, tingginya sekitar 100 kaki, memancarkan kekuatan yang mengerikan dan liar, menginjak-injak tanah-tanah kuno. Adegan ini telah meninggalkan kenangan yang tak terlupakan bagi semua prajurit di tanah kuno. Banyak prajurit memandang ke atas pada para dewa raksasa ini yang melewati kota-kota mereka. Mereka melihat ke atas. Di bawah selangkangan para dewa raksasa, mereka seperti semut, tidak, mereka bahkan bukan semut. Di mata protos raksasa, para pejuang batas bawah semut di dunia kuno bukanlah semut mol, tetapi paling banter hanya setitik debu kecil di mata mereka. 15 Dewa Agung. Lin Bai, ada 15 Dewa Agung, dan dia juga tim patroli perbatasan. Gong Jun memimpin. Mereka telah memasuki dunia kuno, dan telah tiba di Sungai Naga. Sepertinya mereka telah menemukan lokasimu. Gagak berdiri di bahu hutan putih, menangis tidak sabar, seluruh rambutnya putih dan pucat. Melihat bahwa pikiran Lin Bai terpesona oleh kedatangan Dewa Agung yang tiba-tiba, Sun Zizang segera berkata, "Lin Bai, jangan takut. Dengan paman dan paman kita, langit tidak akan runtuh." Su Yanhua berkata dengan suara dingin, yaitu, masalah besarnya adalah satu kematian. Sekarang Yu Qiudi telah membunuhnya. Kami telah membalas dendam pada tahun-tahun itu. Sekarang kami mati, dan kami tidak menyesal. Tidak, tidak, tidak. Lin Bai menggelengkan kepalanya, tidak. Kita tidak bisa melawan mereka. Di mana naga jahat itu? Mengapa dia begitu lambat? Gagak, ketika naga jahat itu tiba, dia akan mengirim mereka pergi dari tanah kuno dengan perahu pedang kosong. Aku akan menahan mereka.
Bab 4044 Lin Bai dari klan penelan langit telah hadir. Berdiri di sungai Longhe, Lin Bai masih dapat dengan jelas merasakan deburan ombak yang mereka hempaskan di bumi, dan napas mereka telah sampai ke sungai naga. Atas perintah Lin Bai, Jiaolong yang jahat pergi ke rumah Raja Pedang di negara Shenwu untuk menemui Tihaitang dan Hongsu, tetapi dia belum kembali. Namun sekarang Protos raksasa telah tiba, dan dengan kecepatan ini, mereka akan bertemu Lin Bai dalam waktu kurang dari 3 jam. Lin Duo dan Li Subai sama-sama melihat wajah Lin Bai yang tak berdarah dan merasakan sakit hati yang meledak-ledak di hati mereka. Menghadapi Protos raksasa, tidak hanya Lin Bai dan Lindor, tetapi juga seluruh tanah kuno begitu lemah. Lin Bai, aku baru saja mendapat berita. Bai Xiao Xiao dan Chu Jiangliu bergegas untuk melihat wajah Lin Bai yang berwibawa dan tahu bahwa dia sudah mengetahui hal-hal ini. Xiao Xiao, saatnya pergi. Lin Bai berkata dengan suara rendah, melambaikan tangannya dan membuang perahu Senjian yang kosong, dan berkata, kita semua menaiki perahu Senjian yang kosong dan meninggalkan tanah kuno. Anin datang dan bertanya, bagaimana denganmu? Lin Bai berkata, selama kamu pergi dengan selamat, aku akan mencoba pergi. Pada saat ini, sebuah nyanyian naga datang dari langit. Di punggung naga, ada banyak sosok manusia yang duduk di punggungnya. Ketika dia tiba di tepi sungai naga, naga itu segera berseru, Tuan, aku merasa bahwa lebih dari selusin kekuatan kuat sedang mendekati sungai naga. Lin Bai menundukkan kepalanya dan menyapu. Di tepi sungai Longhe bagian bawah, kerabat dan teman Lin Bai di benua kuno penuh dengannya. An Ning, Feng Wenjun, Si Jiamu, Mo Xing, Hu Qi, Zhao Tidan, Jiu Qi, Su Xianmei, Tihaitang, Hongsu, Chu Jiangliu, Del. Serta 18 Dewa Taoshan dan 72 pedang kultivasi Gunung Xiandong, serta Lan Yuxin, Husiner, Li Buzeng dan generasi kecil lainnya. Semua orang ada di sini. Kalau begitu yang terbaik. Hadirin sekalian, ini Lin Bai. Maaf. Gara-gara aku, kalian harus meninggalkan tanah kuno untuk sementara. Sudah terlambat untuk mengatakannya. Naiklah ke perahu pedang Dewa Wukong, dan burung gagak akan membawa kalian pergi dari tanah kuno. Adapun kemana harus pergi, aku tidak tahu. Ketika aku bertanya kepada Protos, aku akan pergi ke kehampaan untuk menemukan jejak kalian. Maaf, tuan-tuan. Lin Bai jatuh ke tanah dan berkata kepada orang banyak dengan rasa bersalah. Li Subai memeluk Lin Bai dengan mata berkaca-kaca dan menangis, Lin Bai, ibuku baru saja menemukanmu, baru saja mendapatkanmu, dan Tuhan baru saja mengirimmu kembali kepadaku. Mengapa kita harus memisahkan ibu dan anak? Lin Duo membantu Li Subai, yang terluka secara fisik dan mental, dan bertanya kepada Lin Bai dengan wajah bermartabat, apakah kamu punya harta karun untuk ditanyakan kepada mereka? Lin Bai, ayo kita pergi bersama. Kita bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Harimau Tujuh yang Dao berkata, baiklah, mari kita pergi bersama. Meskipun Su Xianmei tidak mengerti apa yang terjadi, sekarang tampaknya langit akan runtuh. Tai Begonia bertanya, Lin Bai, apa yang terjadi? Bai Xiao Xiao berdiri dan berkata, semua orang akan menaiki perahu pedang Dewa Wukong sesuai dengan kata-kata Lin Bai. Tidak ada banyak waktu untuk disia-siakan. Setelah meninggalkan tanah kuno, saya akan menjelaskannya kepada Anda satu per satu. Sungai Chu bertanya, Kaisar Xiao, jika kita pergi, bagaimana dengan tanah kuno? Bagaimana dengan kerajaan Shenwu? Bai Xiao Xiao berkata dengan suara rendah, selama kita tidak mati, tanah kuno akan menjadi dunia kita cepat atau lambat. Burung gagak itu berdiri di bahu Lin Bai, seluruh tubuhnya menggigil, dan rambutnya meledak dan meraung, oh, jangan seperti ibu mertua. Cepatlah ke perahu pedang kosong itu. Jika kamu tidak naik, kamu dan Lin Bai tidak akan hidup. Jangan khawatir. Lin Bai berutang begitu banyak uang kepadaku, aku tidak tega membiarkannya mati. Mendengar kata-kata Bai Xiao Xiao dan burung gagak, mereka segera menaiki perahu pedang kosong itu. Lin Duo dan Li Subai dengan enggan menatap Lin Bai, tetapi mereka akhirnya dipaksa oleh Lin Bai untuk memasuki perahu pedang kosong itu. Burung gagak, kumohon. Ketika aku mengirim mereka keluar dari dunia kuno dan menyingkirkan kendali Protos raksasa, aku akan kembali kepadamu. Kamu harus bertahan, jika tidak, siapa yang akan membayarku kembali uang yang kamu berutang kepadaku? Burung gagak di kehampaan di depan perahu pedang, meraung ganas kepada Lin Bai. Segera, perahu pedang kosong itu membubung ke langit dari tepi sungai naga dan langsung terbang ke angkasa. 15 Protos besar sedang menyerbu melintasi tanah kuno.
Tuan Gongjun, saya telah menguasai gunung-gunung di dunia bawah dan dunia atas. Saya tidak akan membiarkan siapapun meninggalkan tanah kuno. Setelah 15 raksasa kuat dari Protos raksasa memasuki tanah kuno, Gong Jun segera mengatur agar dewa raksasa pergi ke gunung untuk memastikan bahwa Lin Bai tidak akan melarikan diri melalui gunung. Namun sebelum itu, Lin Bai sudah berpikir bahwa setelah Protos raksasa menentukan posisi tanah kuno manusia, dia akan mengendalikan gunung sesegera mungkin. Oleh karena itu, dia tidak membiarkan Lin Duo dan yang lainnya meninggalkan tanah kuno manusia melalui gunung. Ini tidak diragukan lagi merupakan jebakan. Tuan Gongjun, ada objek penyeberangan batas yang meninggalkan tanah kuno. Apakah Anda ingin menghentikannya? Lin Bai mungkin merasakan bahwa kita akan datang, jadi dia ingin melarikan diri dan menghentikannya. Setelah mendapatkan berita itu, Gong Jun segera memanggil. Seketika, 15 dewa besar melihat ke arah perahu pedang kosong yang membubung ke langit. Tepat saat dia hendak mencegatnya, kekuatan menelan yang kuat dan tak tertandingi menyebar dari tepi Sungai Naga. Kekuatan itu menyebar dari Sungai Naga dan menyebar hingga jutaan mil. Dia memusnahkan semua hal di langit dan bumi dan menelannya. Dan sebuah suara nyaring datang dan menyebar hingga ribuan mil. Lin Bai dari klan Tuntian ada di sini. Sebuah raungan menarik perhatian 15 dewa besar dari perahu pedang yang kosong. Dia masih di benua kuno. Sama sekali tidak ada yang salah dengan kekuatan menelan ini. Dia pasti Lin Bai. Dia tidak melarikan diri. Siapa yang akan pergi sekarang? Tidak masalah siapa itu. Perhatikan bahwa tujuan perjalanan kita adalah Lin Bai. Selama kita menangkap Lin Bai, maka kausalitas akan menjadi garis dan darah dan tulang akan menjadi pemandu. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos ke Sungai Naga. Setelah komunikasi singkat, ke-15 dewa menyerah menghentikan perahu pedang kosong dan berlari ke Sungai Naga. Lin Bai duduk di Sungai Naga dengan lutut bersilang, menelan jiwa pedang yang menyebar di atas kepalanya. Legiun Kerajaan Suci Pusat hampir hancur di bawah menelan jiwa pedang. Lin Bai menatap langit malam, dan pedang hitam menerobos awan, dan langsung menuju matahari terbit. Akhirnya, pedang hitam menghilang di bawah sinar matahari pagi, bergegas keluar dari tanah kuno, ke dalam kehampaan gelap yang tak terbatas. Orang tua, paman dan saudara laki-laki, ini Lin Bai. Aku turut berduka cita. Jika memang ada takdir, Lin Bai akan dilindungi oleh nyawanya di kehidupan selanjutnya. Lin Bai memejamkan mata dan perlahan-lahan menelan jiwa pedang itu ke dalam tubuhnya, kekuatan fagositosisnya pun sirna. Alasan mengapa Lin Bai ingin melahap jiwa pedang itu adalah untuk memberitahu Protos raksasa bahwa dia tidak melarikan diri, sehingga semua perhatian para dewa raksasa teralihkan dari perahu pedang dewa yang kosong itu. Jika tidak, perahu pedang dewa yang kosong itu akan terbang menjauh, dan Protos raksasa itu akan menyadarinya. Jika Protos raksasa itu menghalangi, Lin Bai dan yang lainnya akan mati. Bab 4045, Dewa Raksasa Naga Awan. Yang Mulia Xiaodi, penguasa pedang, Chunhan akan mengorbankan nyawanya untuk membela kerajaan Shenwu untukmu. Kirimkan perintah untuk mundur dan kembali ke kota Kekaisaran Lingnan. Chunhan berdiri di tenda raja dan memerintahkan 3 pasukan. Tentara negara suci pusat melarikan diri dalam kebingungan, dan tentara Shenwu dengan cepat mundur dan kembali ke kota Kekaisaran Lingnan. Dalam beberapa jam, kedua sisi sungai panjang, yang telah menjadi pertempuran sengit, hanya menyisakan mayat-mayat berdarah dan bau di tanah. Lin Bai duduk bersila di lautan mayat dan darah, memperhatikan arah yang jauh dari perahu pedang kosong di langit. Sampai Lin Bai merasakan bahwa perahu Senjian yang kosong telah meninggalkan tanah kuno, dan makna pedang yang ditinggalkannya di perahu Senjian yang kosong berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, perahu Senjian yang kosong mengembara dalam kehampaan dan menghilang. Bai Xiao Xiao, Lin Duo, An Ning dan yang lainnya pergi ke sana tanpa tujuan atau arah. Bahkan Lin Bai tidak tahu kemana mereka pergi. Bagaimanapun, Lin Bai tahu bahwa hanya ada makam dewa di dunia di luar manusia kuno daratan, dan asal mula semua kekacauan itu berasal dari makam dewa dan daratan kuno. Tentu saja, Lin Bai tidak bisa membiarkan Lin Duo dan yang lainnya pergi ke makam dewa. Oleh karena itu, Lin Bai meminta mereka untuk mengendalikan perahu pedang kosong dan berkeliaran di kehampaan sampai mereka bertemu dunia baru. Jika mereka bisa tenang, mereka akan menunggu sebentar. Ketika Lin Bai menyingkirkan Protos raksasa, dia secara alami akan kembali kepada mereka. Sekarang, saatnya untuk pergi. Sebelum Protos raksasa tiba, Lin Bai menginjak pedang terbang dan langsung menuju Dongzu dan meninggalkan Sungai Naga.
Kecepatan Lin Bai sangat cepat. Dia terbang ribuan mil dalam sekejap mata. Tuan Gongjun, dia meninggalkan Long He. Begitu. Yunlong, dia menuju ke arahmu. Aku ingin mati. Karena dia ingin mati, aku akan membantunya. Kekuatan dewa dari 15 protos besar menyelimuti tanah kuno. Baru saja napas Lin Bai menelan roh pedang membiarkan 15 raksasa mengunci napas dan jejaknya. Baru saja Lin Bai bergerak, dan 15 dewa besar merasakan keberadaan Lin Bai. Di wilayah Dongzu, dewa raksasa bernama Yunlong mengedipkan matanya, dan wajahnya yang ganas menunjukkan senyum haus darah. Matanya melihat ke tenggara, dan dia merasa bahwa Lin Bai datang dari arah ini. Segera, dewa raksasa naga awan melangkah maju dan langsung menuju Lin Bai. Sua! Pedang Lin Bai menembus langit, dan kecepatan keterampilan bertarung pedangnya begitu cepat sehingga dia tiba di pedalaman Dongzu dari tepi sungai Longhe dalam sekejap mata. Tiba-tiba, Lin Bai merasa ada kekuatan yang kuat di depannya, dan dia kembali kepadanya. Menghentikan pedang terbang itu, Lin Bai mendongak. Puluhan ribu mil di depan, ada awan asap dan debu, dan badai menderu. Seolah-olah ada iblis yang tak tertandingi dalam asap dan debu yang menutupi langit. Tanah bergetar, dan suara bum-bum semakin keras. Lin Bai tahu bahwa sebuah benda besar sedang bergegas ke arahnya. Telan surga, berdosa terhadap orang-orang, mati. Raungan memekakkan telinga datang dari asap. Rambut Lin Bai menyeramkan, dan seluruh tubuhnya dingin. Dari asap dan debu yang menutupi langit, seseorang memukul, mendorong puluhan ribu gunung secara horizontal dan membombardir Lin Bai di depannya. Tinju ini menghancurkan semua gunung dan sungai di sepanjang jalan, dan bahkan bumi menarik jurang yang dalam. Pada saat kritis, 3 pedang terbang berayun penuh, dan saraf Taigu Dao tidak menyisakan ruang. Lin Bai menggunakan semua cara pertahanannya untuk melindungi tubuhnya. Dia menginjak pedang terbang itu dan segera mundur. Meskipun Lin Bai bereaksi begitu cepat, dia masih terluka oleh Yu Wei. Pooh Lin Bai memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbaring di atas pedang terbang itu. Hatinya dingin, apakah ini kekuatan dewa raksasa? Gou Yu, yang muncul di makam dewa surga, terluka oleh pedang terbang itu. Kekuatan dan tenaganya berkurang setengah, tetapi dia masih memiliki kekuatan Daozun. Sekarang 15 dewa besar ini datang bersenjata, tidak ada luka, tidak ada kelelahan, dan kekuatan bertarung mereka berada di puncak. Satu pukulan yang mereka berikan padaku tadi akan membuatku sangat malu. Jika aku memiliki 2 atau 3 pukulan, aku takut aku akan mati. Berbaring di pedang terbang, Lin Bai dengan cepat memulihkan cedera tubuh, sementara dia dengan cepat melarikan diri dari pedang itu. Dewa raksasa bernama Yunlong mana yang melihat Lin Bai dan melarikan diri, dan berkata dengan suara dingin, langit dan bumi adalah sangkar. Kemana kau bisa melarikan diri? Kemanapun kau melarikan diri hari ini, selama kau tidak bisa melarikan diri dari tanah kuno, kau pasti akan mati. Dewa raksasa Yunlong mengejar Lin Bai. Kecepatan protos raksasa itu luar biasa, dan hampir tidak perlu memperlambat teknik pedangnya. Segera, dewa raksasa naga awan mengejar Lin Bai di belakangnya, melambaikan tinjunya, memamerkan giginya dan meraung padanya. Bunuh yang abadi. Susunan pedang pembunuh 3. Jantung pedang. Gaya Tao. Lin Bai mengerahkan semua cara yang dapat ia kerahkan di sekujur tubuhnya saat ini, berubah menjadi kekuatan penghancur langit dan bumi, dan bergegas menuju dewa raksasa Yunlong. Mengguncang pohon saja sudah di luar kemampuanmu. Dewa raksasa Yunlong tidak merasa panik. Sebaliknya, ia menyeringai muram. Sebuah pukulan jatuh dan menghancurkan semua perlawanan Lin Bai. Pukulan itu menghantam Lin Bai dengan keras. Satu pukulan jatuh, bumi berguncang, dan sebuah lubang berukuran 10.000 kaki muncul. Dan di tengah lubang itu, Lin Bai terbaring berlumuran darah. Dewa raksasa Yunlong datang perlahan. Ia menatap Lin Bai di dalam lubang itu dengan mencibir dan berkata dengan senyum meremehkan, itu hanya masalah kultivasi alam kuasi Tao. Bahkan jika kau menggunakan metode rahasia, kau hanya dapat menampilkan kultivasi 6 perampok. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana kau membunuh Gou Yu? Tapi itu tidak masalah. Hari ini kau akan mati di tangan kami. Dewa raksasa Yunlong muncul di depan Lin Bai. Ototnya seperti lempengan naga, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan liar. Suaranya meledak dalam setiap gerakan. Bahkan ruang tanah kuno itu samar-samar retak di sekelilingnya. Jelas bahwa kultivasi dewa raksasa Yunlong telah melampaui jangkauan daya tahan tanah kuno.
Tuan Gongjun, aku telah menangkap pencuri itu. Dewa besar naga awan melihat Lin Bai berada di genangan darah. Tulang-tulangnya patah dan dia tidak memiliki perlawanan. Jadi dia meminta pujian kepada Gongjun. Baiklah, Yunlong, aku akan memberimu pujian. Gongjun segera menjawab Dewa Raksasa Yunlong. Dewa Raksasa Yunlong tersenyum dengan bangga, dan menatap Lin Bai dengan jijik. Namun, yang mengejutkannya meskipun Lin Bai berada dalam situasi yang sulit saat ini, terluka parah dan tidak dapat lagi melawan, wajahnya tidak memiliki perubahan ekspresi, atau panik, tetapi luar biasa tenang. Apakah kamu tidak takut mati? Dewa Raksasa Yunlong berkata dengan senyum muram, aku telah memburu banyak orang Tuntian. Awalnya, mereka sangat berisik dan sombong. Namun, ketika mereka jatuh di bawah tinjuku, mereka mulai menangis memohon belas kasihan. Apakah kamu tidak memohon belas kasihan?